Nah, kemarin masih ada yang dari yang sudah saya review masih ada yang belum lancar. jangan jangan kapok-kapok untuk terus di murojaah ya. Jadi nanti yang dipakai buat sholat bukan ayat-ayat pertama aja, tapi digilir gitu. Jadi biar tetap hafal semuanya, apalagi yang sudah hafalannya banyak dari juz 30 ini digilir. Jadi ada jadwalnya. Mau nggak mau memang harus digilir. Nanti hafalan itu yang akan menjadi wasilah di yaumil akhir nanti ya. Oke, jadi semangat untuk terus menghafalkan. Dan saya terus mengingatkan berulang-ulang kali eh, hafalan Al-Quran itu, ya ini kan karena bahasa asing, ini bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, em, maka gimana caranya untuk ngafalin? Ya, bahkan Rasulullah sendiri cara ngafalinnya melalui talaki, karena kebetulan qadarullah beliau tidak diberikan kemampuan untuk membaca tulis huruf. Nah, jadi langsung talaki dari malaikat Jibril. Nah, kita meniru Rasulullah, dengerin dulu, baru nanti ngafalin baca dari Al-Quran. Sama kayak kita dulu, ya nggak tahu kalau sekarang masih uh, menyanyikan lagu-lagu barat, menyanyikan lagu-lagu asing, apa yang dilakukan terlebih dahulu, dengerin dulu, dengerin berulang-ulang, musiknya tuh diulang-ulang terus sampai hafal nada dan cengkoknya, baru habis itu ngafalin liriknya. Jadi sebetulnya tulisannya gimana sih, tulisan bahasa Inggrisnya gimana sih sebetulnya gitu, dengernya kayak gini terus tapi nah, baru baru nanti itu bisa 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 bagus. Cengkok dan nada di dalam Al-Quran itu adalah makhorijul huruf, panjang pendek. Jadi kalau yang ngafalin dari Al-Quran langsung tuh ketahuan dari saya ya. Oke, kita masuk ke ayat 45. Wa'id وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Saya ulang dua kali lagi. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. Wa idza artinya dan sungguh. Dan ketika. Wa dan idza ketika. Ya, jadi kata wa idza ini menunjukkan tidak hanya kejadian saat itu, tapi ini kejadian yang berulang, bukan hanya sekali. Artinya nasihat ini tuh sering disampaikan bukan hanya sekali ini. Wa idza dan apabila qila dari kata qul, ya dari kata qala artinya dikatakan, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, ya lahumut, apa ini kayak ada suara bocor. Oke. Wa idza qila lahumu, dan apabila dikatakan kepada mereka taku itu bertakwa. Taku itu dari kata waqi, artinya itu melindungi diri dari sesuatu yang berbahaya. Jadi takwa itu bukan sekedar takut, tapi sadar resiko dan menjaga diri. Makanya kalau di dulu kita pelajaran waktu masih sekolah, takwa adalah menjalankan menurut bahasa artinya takut, menurut istilah adanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Karena secara sadar dia takut akan dampaknya kalau dia tidak melakukan itu. Ya. Wa idza qila lahumuttaqu, dan apabila dikatakan kepada mereka taku, bertakwalah ma baina apa, ma itu artinya apa, baina aidikum, apa yang ada di aidikum ada yang apa yang ada di depan. ID itu dari kata yadi ya. Yadi itu artinya tangan. Jadi secara harfiah berarti apa yang ada di depan tangan kalian. Apa yang ada di hadapan kalian. Karena tangan ada di depan. Dalam bahasa Arab ini menunjukkan ma baina aidikum, masa depan yang dekat. Dan konsekuensinya itu akan dihadapi nanti.
Ma baina aidikum wa ma khalfakum. Wa ma dan apa yang khalafa. Khalafa itu artinya sesuatu yang tertinggal di belakang. Apa yang tertinggal di belakang? Masa lalu, dosa-dosa, sejarah umat terdahulu. Ma baina aidikum wa ma khalfakum. La'allakum, la'allakum ini artinya agar kalian, la'allakum ini menunjukkan harapan dan peluang, bukan paksaan ya. La'allakum turhamun, turhamun dari kata rahim, rahamat, ini satu akar dengan rahim, artinya tempat perlindungan dan kehidupan ya. Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, the entirely merciful, rahim, turhamun, agar mendapat rahmatnya dari Allah, mendapat kasih sayangnya dari Allah, turhamun. Nah lagi wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ketika dikatakan kepada mereka, kamu, wama, takutlah kamu ma baina aidikum, pada apa yang ada di hadapan kamu, wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kamu, ya, la'allakum, agar kamu turhamun, agar kamu nanti mendapatkan rahmat, agar kamu mendapatkan rahmat. Ayat ini menunjukkan bahwa aslinya manusia itu sudah diperingatkan. Manusia sudah diperingatkan, mereka diminta untuk bertakwa. Mereka diminta untuk bertakwa, takut, ya, ya, dengan melihat dua arah, melihat ke depan dan ke belakang. Ke belakang takutnya pada apa? Pada semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita semua ini pasti pernah melakukan dosa-dosa, dan bahkan sampai sekarang aja tuh masih melakukan dosa-dosa. Ya, alhamdulillah Allah masih jaga kita. Aibnya itu tidak diungkap sama Allah. Karena apa? Karena kita alhamdulillah lebih banyak istighfarnya, masih lebih banyak melakukan kebaikannya, maka dosa-dosanya itu tidak diungkapkan. Ya, kalau diungkapkan nanti kita tuh bakalan malu dengan citra kita yang seperti ini, nanti kita jadi bakalan malu. Ya. Nah, ini tadi apa? Ayat ini menunjukkan bahwa manusia sebenarnya sudah diperingatkan. Mereka diminta untuk bertakwa dengan melihat dua arah, ke depan dan ke belakang. Ke depan berarti memikirkan akibat dari perbuatannya. Memikirkan akibat dari perbuatan itu kan tidak langsung nanti masuk neraka ya. Ada apapun itu selalu berdampak punya hukum sebab akibat. Kalau kita melakukan sesuatu pasti ada akibatnya. Ya, kalau kita mungkin rajin belajar, maka nanti kita akan pintar gitu lah secara. Kalau kita wisely spending money, benar-benar bijak dalam menggunakan uang, maka nanti kita akan apa ya? Kita nyebutnya cukup gitu, bukan disebut kaya gitu. Terus kalau kita menjaga diri, maka kita akan terhindar dari pertemanan yang toksik. Pertemanan toksik yang membawa kita, menjerumuskan kita ke neraka. Ya. Nah, jadi ke depan tidak hanya memikirkan akibat perbuatan, tapi kematian, hisab dan azabnya kelak. Ke belakang, khalfakum berarti belajar dari dosa sendiri dan kehancuran umat-umat terdahulu. Ya kan di Al Quran itu kan banyak banget kan istilahnya apa namanya, cerita-cerita dari, kalau di surat Al-Fajr nih, ingat nggak sih? Terus surat Al-Fajr tuh kita ada kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun juga disebutkan gitu kan. Bagaimana mereka akhirnya bisa dimusnahkan, dihancurkan, tidak hanya nunggu di akhirat ya, tapi udah dihancurkan juga di
di dunia gitu, di dunia tuh sudah diazab, sudah diberi azab. Terus semua itu diulang-ulang, semua kisah-kisah kisah-kisah umat-umat terdahulu yang ada kena banjir, ya. Terus ada kaum Sodom yang dihancurkan, itu kan sudah banyak. Tapi tapi manusia itu kalau kita ingat pelajaran surah Al-Kahfi, nah yang udah pernah ikut surah Al-Kahfi, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Sungguh kami telah menjelaskan segala perumpamaan dengan berbagai macam cara dan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini. Akan tetapi, manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ya, aksar syai'in jadala, paling banyak ngebantah. Kalau nggak ngebantah, mungkin sekarang hidupnya baik-baik aja ya. Nggak akan ada lagi tuh kaum LGBT ya. Karena mereka paham bahwa dulu ceritanya Allah telah menghancurkan kaum Sodom. Takwa di sini adalah kesadaran penuh akan hukum sebab akibat kehidupan. Nah, namun yang menarik ya, dari semua peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran itu tujuannya bukan ancaman sebetulnya, melainkan rahmat. Allah tidak berkata agar kalian selamat dari azab, tapi agar kalian turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Ini menunjukkan bahwa semua perintah Allah hakikatnya adalah jalan perlindungan, bukan pembatasan kebebasan. Segala sesuatu yang dilarang sama Allah, ya, itu sebetulnya untuk kebaikan kita. Tidak hanya kebaikan di akhirat, tapi kebaikan dunia. Kenapa kita dilarang untuk meminum minuman yang beralkohol? Karena memang secara medis, minuman yang beralkohol itu lambat laun akan merusak nanti fungsi otak. Pasti fungsi otak. Ya. Orang yang terbiasa mabuk sama yang tidak pernah mabuk sama sekali itu akan berbeda. Ya. Nanti akan mempengaruhi dari uh, consideration ya. Jadi mempertimbangkan dalam mengambil keputusan itu akan jauh berbeda. Orang yang otaknya sering mendapatkan impuls yang buruk dengan yang baik itu akan berbeda. Nah, jadi sebetulnya tujuannya adalah larangan-larangan Allah itu agar kita mendapatkan rahmat. Agar kita tuh hidupnya tuh baik-baik aja. Kenapa kita dilarang mendekati zina ya? Bukan hanya zina ya, tapi deketin zina aja tuh dilarang. Kenapa? Kalau kita sudah mendekati zina, mau nggak mau nanti akan godaan untuk berzina itu akan lebih besar. Kalau berzina, apa yang terjadi? Nanti kalau misalnya yang perempuan nanti hamil. Kalau hamil di luar nikah, maka anaknya sampai kapanpun, walaupun mereka sudah menikah, tidak akan mendapatkan nasab dari laki-laki. Meskipun bapaknya itu adalah bapak biologis. Dia tidak akan mendapatkan waris, tidak akan bisa dinikahkan oleh bapaknya, dan lain sebagainya. Itu banyak, panjang cerita. Gitu. Ya, jadi itu tujuannya adalah larangan-larangan itu supaya mendapatkan rahmat. Ya, tapi qadarullah ya, uh, walaupun banyak orang tahu, itu dosa, dampaknya tuh kayak mana, banyak yang orang masih melakukan. Dan orang-orang seperti ini akhirnya mereka beranggapan, ya udah sih gitu kan. Manusia kan tidak lepas dari kesalahan. Terus tapi dia tidak berusaha memperbaiki diri, tidak berusaha bertobat, dan dia bahkan mengabaikan bahwa suatu hari nanti mereka akan meninggal, mati, dan akan dimintai pertanggungjawaban. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, ketika dikatakan kepada mereka, takutlah kamu ma baina aidikum, pada apa yang ada di hadapanmu, wa ma khalfakum, dan azab yang ada di belakangmu, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat.
Oke, sekarang ayat berikutnya. Allah masih dikit juga. Oke, ayat Yasin ayat 46. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Kita ulang dua kali lagi. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Ada dua ayat ya, yang satu A-nya yang panjang, yang keduanya tuh alif sama hamzah, alif sama ya-nya sama-sama panjang dua harokat. Wama artinya ini kata wama di awal ayat berfungsi meniadakan secara total, menegaskan tidak ada pengecualian. Wama dan tidak ada satupun dan tidak ada satupun tidak ada pengecualian. Taktihim berasal dari kata ata yang berarti datang dengan nyata. Oh, saya jadi kepikiran Atta Halilintar. Jangan-jangan waktu dia datang, waktu dia lahir, memang muncul Halilintar. Atta artinya datang dengan nyata. Nah, taktihim artinya benar-benar datang. Apa? Datang kepada kepada mereka. Tanda-tanda itu benar-benar hadir, bukan samar. Itu adalah uh, benar-benar real, bukan fake. Benar-benar ada emang. Taktihim, datang kepada mereka. Ayatin dari kata ayat, maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah. Sama ya, ini ada dua ya. Yang satu tuh ayatin, A-nya yang panjang, hamzahnya yang panjang. Yang kedua, ayati. Alif atau hamzah sama ya yang panjang. Ayah ini adalah tadi tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah. Ayat di ayat di sini yang tanda kekuasaan Allah ini mencakup ya emang Al-Qur'an. Nah, karena kebetulan Al-Qur'an ini kan uh, turunnya kan dulu 1400 tahun yang lalu. Tapi secara paripurna sudah menjelaskan tidak hanya di masa lalu, masa waktu itu, waktu Rasulullah berdakwah juga masa depan sampai sekarang. Kayak wahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Dulu pada kepikiran Rasulullah bahwa konteks riba itu di masa depan akan semasif ini. Kayak kita semua itu kayak tidak bisa lepas dari debu-debu riba. Astagfirullahaladzim ya. Mau gimana lagi kayak misalkan GoPay dan uang-uang digital itu kan juga tidak lepas dari unsur ribawi. Tapi insya Allah kita berusaha meminimalkan keterlibatan kita kepada unsur-unsur ribawi. Tadi ayah ya bermakna tanda yang menunjukkan kekuasaan. Ini tidak hanya isinya Al-Quran, cakupan isi Al-Quran, tapi peristiwa alam, sejarah, dan kejadian hidup. Mu'aridin berasal dari kata arodo. Arodo itu artinya memalingkan wajah dan badan. Ini bukan ketidaktahuan, tapi lebih kepada sikap sengaja banget menolak. Sengaja banget menolak. Ya, jadi orang-orang yang melakukan dosa sekarang itu kebanyakan itu mereka tahu itu dosa, tapi ya udah, a'rodon. Ya, mereka berpaling, mu'aridin, termasuk orang-orang yang berpaling. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
Wa ma ta'tihim, dan tidak ada satupun yang datang kepada mereka min ayatin, tanda-tanda kebesaran Tuhan mereka, min ayati rabbihim, apa? Min ayati rabbihim. Itu Kak, ini jadi itu kayak penegasannya, dan tidak satupun dari tanda-tanda kebesaran Tuhan ya datang kepada mereka, illa, melainkan, kecuali kanu anha mu'ridin, kecuali mereka berpaling darinya. Kanu ini artinya itu dari kata kun ya. Kun itu is. Kalau kanu itu artinya was. Jadi ya itu dia. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Tidak satupun dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka kecuali mereka berpaling darinya. Insya Allah. Ayat ini mengungkap penyakit utama manusia, apa? Yang menolak iman. Bukan karena kurang bukti, tetapi sikap berpaling. Ini. Ya. Padahal tanda-tanda Allah datang terus-menerus. Namun hati yang sombong tidak mau berhenti dan merenung. Bahkan ketika bukti itu udah jelas sejelas-jelasnya, mereka malah memilih untuk menjadi mu'ridun, orang-orang yang mengalihkan pandangan. Ini tuh sangat relevan ya dengan manusia modern zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang itu sebetulnya agak gimana ya? Agak aneh kalau dibilang belum dapat hidayah untuk berhijab. Kenapa? Karena ini bukan seperti kita dulu tuh. Sekarang tuh saluran informasi itu melimpah, ya melimpah banget. Segala sosial media itu ada, ya bagaimana hijab gitu. Bahkan hijab ini tidak hanya diproduksi sama produsen-produsen yang memasok ke pasar-pasar seperti zaman dahulu. Hijab ini bahkan diproduksi sama brand-brand besar, atau kayak YSL itu juga ada hijab gitu kan. Jadi maksudnya ini brand-brand besarnya sudah ini. Jadi kayak nggak ada alasan untuk tidak berhijab. Even itu susah lah nyari hijab. Kalau dulu kan mungkin susah nyari hijab. Kalau sekarang mau duit seberapapun bisa mendapatkan hijab dengan mudah. Informasi melimpah, sains berkembang, terus juga agak susah kayak kalau orang-orang itu dibilang dia belum ya kecuali kalau dia memang tidak mau baca, tidak mau ikro. Semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Tuhan banyak. Kenapa di dalam Al-Quran ya perempuan yang bercerai itu masa idahnya tuh berapa? 4 bulan 10 hari. Karena ternyata menurut ilmu pengetahuan modern, menurut ilmu pengetahuan genetika gitu kan, disebutkan bahwa selama 4 bulan itu jejak selama masa idah itu jejak sperma dari laki-laki itu akan menetap di situ. Jadi bukan nggak mungkin ketika seseorang berhubungan sebelum masa idahnya kelar, itu nanti akan ada kemiripan dengan mantan. Gitu. Karena masih ada jejak sperma. Dan sperma itu apa? Sperma itu yang membentuk DNA. Membentuk DNA dari anak. Gitu. Makanya sebetulnya yang menentukan laki-laki atau perempuan, atau itu lebih banyak ditentukan oleh DNA dari laki-laki, dari pihak bapak. Ya, karena pihak bapak itu kan XY ya. Kalau kita belajar genetika XY, sedangkan kalau perempuan itu XX. Jadi laki-laki dan perempuan itu justru ditentukan oleh garis bapak, bukan dari garis perempuan. Jadi ketika ada pasangan yang punya anak itu perempuan terus laki-laki memilih untuk mengganti istri, nah itu salah. Yang membentuk adalah laki-laki. Tadi tadi di kehidupan modern, informasi melimpah, sains berkembang, tanda-tanda kekuasaan Allah semakin terbuka, tetapi justru banyak orang makin jauh dari iman.
Nah, ayat ini menegaskan bahwa masalahnya itu bukan kurang bukti, bukan kurang ayat, bukan masalah intelektualitas, tetapi spiritual. Bukan karena kurang data, tapi karena sombong, karena kurangnya kerendahan hati. Dia memilih untuk mu'ridin. Mereka memilih untuk ya untuk berpaling. Padahal kalau ya banyaklah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Masalahnya orang-orang kita itu banyaknya baca Al-Quran doang Arabnya. Sampai kapanpun mau sampai dia ratusan kali baca Al-Quran, hatam, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Al-Qurannya. Ya, kalau karena dia tidak tahu dalam ceritanya tuh apa. Ya, tetap ya ada Allah tuh akan menilai ya kebaikan membaca Al-Quran tetap ada pahala. Pahala tetap ada apa? Tapi dia mungkin tidak akan mendapatkan hikmah di dalam Al-Quran itu kalau dia tidak membaca. Ya, kalimat ma baina aidikum dapat pula dipahami dalam arti aktivitas yang belum dilakukan ya tadi. Baina aidikum wa ma khalfakum la'allakum. Oke, terus tadi kita ulang. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Tidak satu pun dari tanda-tanda kekuasaan Allah datang kepada mereka kecuali mereka berpaling dari. Terus satu lagi ya, ini agak panjang tapi insya Allah dimudahkan. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ mubin. Saya potong menjadi 3. Walaupun di situ tadi ada lam alif ya. Lam alif tuh sebetulnya memang suruh lanjut aja. Tapi ini buat memudahkan mudah-mudah untuk proses penghafalan. Kalau misalkan dilanjut وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ mubin. Tetap 3 kali. Panjang soalnya. Wa idza dan apabila qila lahum, qila dikatakan lahum kepada mereka, dan apabila dikatakan kepada mereka anfiqu itu dari kata nafako. Nafako itu artinya bermakna mengeluarkan sesuatu hingga berkurang. Nah, infak kan. Infak itu selalu mengandung unsur pengorbanan. Ya, kayak misalnya kayak duit kita berkurang, tapi tidak. Sebetulnya Allah menyimpan duit kita itu, uang kita itu sebagai tabungan akhirat dan nanti akan dikembalikan juga kok ke dunia. Dalam bentuk kadang tidak hanya dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk keberkahan hidup, dalam bentuk kesehatan, penjagaan dari Allah. Wa idza qila lahum anfiqu mimma, dari apa, sebagian dari rozaqakumullah. Rozaqo itu artinya pemberian. Pemberian yang berkesinambungan. Jadi rezeki itu bukan hanya hasil mutlak usaha manusia ya, karena bahkan rezeki itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Rozaqakumullah, rezeki dari Allah. Rozaqakumullah, rezeki dari Allah yang diberikan kepada kalian. Qala, berkatalah ladina, orang-orang
kafaru kafir. Berkatalah orang-orang kafir, ya, berkatalah orang-orang kafir, lillah, kafir, kafaro itu artinya menutup kebenaran ya. Jadi mereka tahu tapi menutupinya. Jadi bukan karena nggak tahu sama sekali. Qala alladzina kafaru, berkatalah orang-orang kafir, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ya, anu to'imu, ya, itu anu to'imu berasal dari kata to'ama artinya memberi makan hingga kenyang. Nah, jadi ada mato'am itu rumah makan. Anu to'imu kalau ada alif harokat fathah di depan artinya pertanyaan ya, apakah nuto'imu, apakah kami harus memberi makan? Nuto'imu, apakah kami harus memberi makan? Man itu artinya orang, siapa? Lau yasha'u, orang yang man lau yasha'u Allahu at'amah. Yasha'ullah, yasha itu artinya menghendaki. Ya, yasha artinya menghendaki, itu satu makna dengan insya itu kan insya Allah ya, jika Allah menghendaki. Man law yasha Allahu at'amah, jika Allah menghendaki tentu dia akan memberi makan. Oke, apakah kami harus memberi makan orang yang jika Allah menghendaki dia akan tentu dia akan memberinya makan. In antum illa fi dhalalim mubin. Kalian ini tidak lain hanyalah dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Ini ada hal yang menarik ya. Ini ayat ini kayak membongkar logika yang keliru tetapi sering terdengar religius. Apa? Mereka tuh nggak paham tentang kehendak Allah, namun menjadikannya alasan untuk tidak taat kepada Allah. Ya, mereka paham itu adalah kehendak Allah, tapi itu menjadikan alasan untuk tidak taat. Jadi mereka paham bahwa ada orang yang dikehendaki Allah untuk hidup kaya raya, untuk hidup berkekurangan. Terus jadi kayak gini, jadi orang-orang itu berkata kalau Allah mau, Allah pasti beri sendiri. Kalau Allah mau, itu orang-orang yang kelaparan di luar sana itu Allah akan kasih kok gitu. Padahal di sini justru Allah sedang menguji siapa yang mau menjadi perantara rahmat. Ya. Jadi ya benar, orang-orang di luar sana yang yang butuh gitu kan, orang kafaro, orang fakir, mereka berkekurangan. Secara logika, ya kalau Allah mau, Allah bisa kasih sendiri. Tapi tidak. Allah ini menjadikan itu sebagai ladang pahala. Karena kan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi kalau kita berkelebihan uang, terus kita dikelilingi sama orang-orang yang tidak berkelebihan, ya, itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita menggunakan uang kita untuk berbagi kepada mereka, atau dikekepin untuk diri sendiri dan memperkaya diri sendiri, atau mempercantik diri sendiri dengan operasi sana sini. Itu adalah ujian. Biar apa ujian itu? Karena Allah ujian itu untuk menguji siapa yang jadi perantara rahmatnya Allah. Siapa yang paling baik, dan kelak dia kalau baik, dia akan mendapatkan poin-poin untuk masuk surga. Itu. Ya iya, Allah bisa kok kasih rezeki itu sudah ditentukan kok. Tapi ada rezeki yang dititipkan, rezeki orang lain yang dititipkan melalui kita. Ya, jadi ayat 27 ini adalah bentuk penyalahgunaan konsep takdir. Secara akidah emang kalimatnya benar ya.
Tapi secara sikap nih sangat rusak. Allah memang maha pemberi rezeki. Tetapi Allah menetapkan bahwa rezeki itu mengalir melalui tangan manusia. Berarti menolak infak, menolak untuk bersedekah, menolak untuk berkurban, menolak untuk membelanjakannya di jalan Allah, entah itu untuk umroh atau haji, itu berarti menolak peran dalam sistem rahmat Allah. Dia menolak bahwa harta yang sekarang dimiliki itu adalah titipan Allah dan suatu saat akan bisa diambil kapan saja. Ketika Allah pikir kamu sudah tidak butuh lagi, kamu sudah tidak butuh uang sebanyak itu ternyata. Karena ternyata uang sebanyak itu tidak mampu untuk kamu berikan kepada orang lain, tidak mampu untuk kamu korbankan, tidak mampu kamu infakkan, tidak mampu untuk kamu zakatkan. Ya, ayat ini juga menunjukkan bahwa orang beriman ya kadang-kadang tuh sering dianggap sesat oleh orang yang menolak berbagi. Jadi kebaikan tuh sering dicemooh. Sementara kekikiran tuh dibungkus dengan dalih teologis. Jadinya, ya makanya sih kerja sih gitu. Makanya tuh kamu bisa miskin karena nggak kerja gitu. Enggak. Ya, ingat, kaya dan miskin itu bukan semata-mata karena usaha. Ya, jadi ada peran takdir Allah juga di situ. Takdir Allah ini bukan karena Allah jahat. Jadi kan kenapa kok ada orang yang dibuat kaya, sedangkan bagian lain ada orang yang miskin banget? Tidak. Takdir Allah ini adalah untuk menciptakan keseimbangan. Menciptakan keseimbangan, karena kalau semuanya kaya raya, maka siapa yang akan jadi pekerja? Gitu. Kalau semuanya kaya raya, maka siapa yang akan menerima sedekah, menerima zakat, dan lain sebagainya. Gitu. Ada keseimbangan di situ. Dan mau kaya, mau miskin, semuanya itu sama-sama ujian, sama-sama ujian. Ya. Jadi bukan ada yang lebih mending, oh enakan kaya deh, enak ujiannya gitu. Siapa bilang ujian menjadi kaya raya itu orang yang diuji dengan kaya raya justru lebih banyak gagalnya dibandingkan mereka yang diuji dengan kekurangan. Kenapa? Namanya kalau kaya raya banyak uang, ya pasti pikirannya tuh kayak bingung gimana cara ngabisin uangnya. Makanya kata Allah di surah Al-Waqiah, innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Di orang-orang yang dulu masuk neraka itu ternyata dulunya adalah orang-orang yang suka bermewah-mewah. Kebanyakan duit. Makanya dia bingung mau buang kemana. Akhirnya dibuang ke hidung, hidungnya dimancungin. Buang ke mata, buang ke apalah gitu. Atau membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan tapi dengan harga yang amat sangat mahal. Buat apa? Ya karena kebanyakan duit. Nah coba kalau yang duitnya pas-pasan, dia dia lagi suntuk, lagi jenuh, ya karena duitnya pas-pasan dia paling di rumah aja ya, paling paling mentok paling ke pengajian atau apalah gitu kan. Jadi dia resiko untuk melakukan kemaksiatan jauh lebih kecil. Kalau mereka yang banyak uang, mungkin dia kalau lagi suntuk dia pergi ke Bali. Ke Bali bukannya di Bali mau lihat apa gitu kan. Istilahnya um, banyak malah yang tergoda ketika di Bali karena di situ ambience-nya adalah ambience tourism ala barat ya. Akhirnya walaupun berhijab mereka suka ke, saya lupa namanya apa ya. Kayaknya itu banyak orang yang berhijab tuh ke klub itu. Karena ya keren aja gaul. Nah, padahal kalau di dalam ininya ya syariatnya, bahkan kita tuh tidak boleh duduk di tempat yang menjual miras, menjual minuman keras. Nah, kalau kita masih bisa menghindar, lebih baik menghindar. Kecuali kalau mungkin nanti kita berada di negeri antah berantah ya, susah untuk semuanya halal, ya mau nggak mau meminimalkan lah. Tapi kalau bisa dihindari. Kalau nggak bisa ya apa? Pokoknya meminimalkan. Tapi kalau di sini di Indonesia Raya kita duduk di resto atau di kafe yang menjual miras, wah itu masuk ke. Oke, sekarang kita, yes, betul. Jadi seperti memberikan kesempatan bagi kita untuk bersedekah. Ya, betul sekali. Ya,
Jadi tapi kan orang-orang tertentu tuh menganggap, aduh aku udah capek-capek dapetin, ngapain aku bagi-bagiin lagi ke orang lagi. Nanti nyambung lagi ke surah di surah Al-Lail tuh. Bakhilah. Oke, saya share dulu ya. Ayat 45. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza dan apabila qila lahumu dikatakan kepada mereka taku untuk bertakwa ma apa baina aidikum yang ada di hadapan mereka wa ma khalfakum dan apa yang ada di belakang mereka la'allakum agar kok mereka kamu afwan kum ya afwan wa idza dan apabila qila lahum dikatakan kepada mereka taku eh, bertakwalah ma baina aidikum pada apa yang ada di hadapanmu wa ma khalfakum dan apa yang ada di hadapan apa yang ada di belakang kalian la'allakum agar kalian turhamun mendapatkan rahmat mendapatkan rahimnya Allah wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun wa idza qila lahum dalnya 2 harokat mataba'i qila qafnya 2 harokat mataba'i attaqu qafnya 2 harokat mataba'i ma mimnya juga mataba'i 2 harokat baina aidikum dalnya 2 harokat ya mataba'i ini sering skip nih biasanya kalau di kelas lain yang setoran wa ma mimnya 2 harokat lagi khalfakum la'allakum turhamun mimnya itu adalah mataba'i bertemu dengan huruf hidup diwakafkan. Ya. Jadi 2 sampai 6 harokat. Kita ulang. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ayat 46 وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين dan apa yang datang dan tanda-tanda kebesaran Allah yang datang kepada mereka ya illa melainkan kanu anha mu'ridin kecuali mereka berpaling wama ta'tihim dan wama ta'tihim dan tidak satu pun ta'tihim datang kepada mereka dan tidak satupun tanda-tanda kebesaran Tuhan mereka datang kepada mereka illa melainkan kanu anha mu'ridin mereka berpaling padanya jadi bukan bukan gara-gara tidak ada tanda-tanda kekuasaan Allah ada tapi mereka yang a'radu aja yang berpaling wama ta'tihim mimnya 2 harokat matabai taknya juga 2 harokat matabai ta'tihim mim sukun ketemu mim adalah idgham mimi digabung min ayatin nun sukun kita tambah alif nun sukun ketemu alif itu adalah izhar jelas a nya matabai 2 harokat
ayatim min, tanwin ketemu mim adalah uh, idgham bilgunah, ya. Nun sukun ketemu alif adalah izhar. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati, ya-nya juga dua harokat matabai. Illa, lamnya dua harokat matabai. Kanu, kaf sama nunnya dua harokat matabai. Anha, anha, nunnya itu jadi izhar jelas, haknya dua harokat matabai. Mu'ridin, to-nya adalah mat arif disukun. Kita ulang. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Satu lagi, ini ya putusnya di rozaqakumullah ya. Terus yang kedua atau amah, dan yang terakhir in antum illa fil dhalalin. 47 bagian 1. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Wa idza, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, anfiqu berinfaklah, mimma dari apa, razaqakumullah yang sudah diberikan Allah, rezeki yang sudah diberikan Allah. Ya. Wa idza, dalnya ini adalah matabi'i, qila qafnya dua harakat matabi'i, anfiqu nun sukun ketemu fa izhar ikfa apa disamarkan, qafnya dua harakat matabi'i, mimma mimnya gunnah matabi'i. Razaqakumullah, lamnya adalah ini matabi'i yang kalau misalnya diberhenti jadi kayak mat an sukun. Ya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Bagian duanya. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ Allahu at'amah. Qala, berkatalah, ladzina kafaru, orang-orang kafir, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman, anut'imu, apakah kami harus memberi makan, malau yasha Allahu at'amah, pada orang yang kalau Allah berkehendak akan memberi makan. Qala, qafnya dua harokat, matabi'i ladzina, dalnya matabi'i dua harokat, kafaru, ro'nya dua harokat lagi, matabi'i lilladzina, dalnya matabi'i amanu, alifnya matabi'i, nunnya juga sebenarnya matabi'i, tapi ketemu sama alif tidak dalam satu kata, jadi majja ismun fasil. Al-nutu'imu, toknya pantul, qalqalah. Malau yasha, mannya itu adalah nun sukun ketemu lam adalah idgham bil ghunnah. Yasha'u, shinnya adalah mat wajib mutasil. Allah, lahnya, lamnya matabi'i, at'amah, ta'nya pantul. Nah ini kalau tidak kalau disambung jadi mat silah tawilah ya, karena ketemu sama in sama ini in antum. Nah, kalau tidak ya berhenti aja. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء
Allahu at'amah. Ulang 3 kali lagi. Qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha Allahu at'amah. Qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha Allahu at'amah. قال الذين كفروا للذين آمنوا وأنطعم من لو يشاء الله أطعمه. lagi. In antum illa fi dhalalim mubin. In antum kalian tidaklah fi dhalalim mubin, tidaklah kalian termasuk orang-orang yang tersesat secara nyata. In antum nun sukun ketemu alif itu adalah izhar, jelas. Antum nun sukun ketemu ta adalah ikfa, disamarkan, bukan antum tapi antum ditahan. Illa lamnya matabi'i 2 harakat, toladin lamnya 2 harakat matabi'i, tanwin ketemu mim adalah idgham bi gunah. Toladim mubin. Tolalim mubin. Tanwin ketemu mim, idgham bi gunah, terus belakangnya adalah mad alif sukun. In antum illa fi dhalalim mubin. 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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Ulang sekali lagi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan ketika dikatakan kepada mereka, takutlah pada apa yang ada di hadapan kalian dan apa yang ada di belakang kalian, agar kalian mendapat rahmat. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Dan tidak satupun tanda-tanda kebesaran Allah datang kepada mereka, melainkan mereka memalingkan diri, termasuk orang-orang yang memalingkan diri. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Dan dikatakan kepada mereka, berinfaklah dari apa yang sudah diberikan Allah
kepada kalian, berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, apakah kami harus memberikan makan pada orang-orang yang kalau Allah berkehendak akan memberikannya makan? Nah, tidaklah mereka termasuk orang-orang yang dhalalim mubin, orang-orang yang sesat secara nyata. Oke, sampai ayat 47. Apakah ada pertanyaan, Bunda-Bunda Soleha? Oke, wait. Apa tadi? Oke. Memberi sedekah kepada orang kafir itu boleh apa enggak? Nah, ini walaupun mereka kafir, tetap aja sebetulnya perbuatan baik itu tetap tetap boleh ya. Kan intinya adalah hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan mau selain kebaikan juga. Jadi boleh memberi sedekah, menolong orang kafir itu boleh banget. Ya. Ini bukan pendapat toleran dari paham yang toleransi, enggak. Ini ada dasar Al-Quran dan Sunnahnya juga ijma dari ulama, ya. Jadi hukumnya itu memberi sedekah kepada orang kafir atau non Muslim hukumnya boleh, selama sedekahnya bukan untuk membantu kemaksiatan dan bukan untuk memerangi Islam dan bukan zakat wajib dan bukan zakat wajib ya. Jadi di dalam Islam itu dibedakan antara zakat wajib dan apa namanya infak atau sodako. Jadi kalau misalkan kita itu kan ada yang sudah mencapai nisab 85 gram emas disimpan dalam setahun, dia sudah wajib untuk zakat. Sudah zakat bukan berarti dia tidak infak atau sodako. Di surah Al-Mumtahanah ayat 8 itu disebutkan Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Itu Al-Mumtahanah ayat 8. Tabarruhum, di situ disebutkan tabarruhum. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Jadi maksudnya artinya tuh berbuat baik secara nyata termasuk memberi. Jadi nggak apa-apa. Asal bukan untuk ngebantuin berbuat maksiat. Misalkan ada acara 17 Agustusan, terus kita menyediakan bir bintang. Enggak. Atau bukan untuk memerangi Islam, atau kita nyumbang gitu, nyumbang Israel gitu. Itu bodoh banget sebenarnya. Terus atau ya dan bukan zakat wajib. Jadi sebenarnya jenis sedekah apa sih yang boleh diberikan kepada mereka? Yang boleh udah pasti ya sama seperti yang lain ya, makanan dan minuman. Kalau ada tetangga kita non muslim kesusahan, nggak apa-apa ya. Uang bantuan pun nggak apa-apa, pakaian, bantuan medis, apalagi kalau bencana nggak boleh kita membeda-bedakan antara yang muslim dan tidak, gitu, nggak boleh, harus tetap sama. Sedekah sosial dan kemanusiaan itu juga, ya, bantuan kepada kerabat non muslim itu nggak apa-apa banget. Bahkan Nabi Muhammad SAW ini suka memberi hadiah kepada orang Yahudi, menerima hadiah dari non Muslim juga, bermuamalah ekonomi kepada mereka juga. Kita ngasih kado, asal juga bukan kado Natal ya, kepada orang non Muslim tuh nggak apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW waktu itu tuh suka menyuapi satu pengemis buta Yahudi, disuapin dari tangannya Rasulullah. Nah, padahal pengemis Yahudi yang buta itu tuh suka ngata-ngatain Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak pernah menyebut dirinya tuh sebagai Rasul. Sampai suatu ketika Rasulullah sudah meninggal berapa hari, kan Rasulullah nggak bisa nyuapin, udah meninggal ya. Tiba-tiba digantikan sama sahabat Rasulullah Abu Bakar. Itu nyuapin orang itu karena beliau melihat Rasulullah suka melakukan itu, maka dia melanjutkan perbuatan baik itu. Disuapin. Orang pengemis Yahudi itu, dia langsung gini, kok orangnya beda nih? Siapa nih? Orang yang biasa itu mana gitu. Akhirnya dikasih tahu, beliau sudah meninggal. Dia ada Rasulullah SAW. Kagetlah orang Yahudi. Berarti selama ini dia ngata-ngatain Rasulullah di hadapan orang. Dan orang itu nggak pernah berubah gitu, tetap. Berarti nggak apa-apa.
Ya, jadi kalau sedekah, infak itu boleh. Yang tidak boleh itu zakat wajib. Zakat wajib ini hanya khusus untuk muslim, ya. Terus eh, bantuan untuk ibadah agama mereka nggak boleh ya. Kalau misalkan mereka mau Natalan terus kita ngebantu nih, ini sedekah deh, infak deh, gitu. Atau dana untuk penyebaran kekufuran, untuk menyebarkan kristenisasi. Nah, na'udzubillah min dzalik, bukan ya. Jadi sedekah sunnah itu boleh, bukan zakat. Ya, oke. Apakah ada pertanyaan lagi, Bunda-Bunda Soleh? Oke. Oke, Bunda-Bunda Soleha, apakah ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Baiklah. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillah, oh, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Sada. Terima kasih, Ustazah.